Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham PTBA ya, di mana saya sudah membahas saham ini tanggal 30 Agustus 2023 dan akan saya bahas ulang karena sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2023 ya. Per tanggal 13 Maret hari ini harganya 2.800 ya atau turun. Oke, kita akan update nanti dari 5 parameter. Yang pertama dari kinerja harga sahamnya, kemudian dari fundamentalnya, ya, kita akan update profil company, kinerja perusahaan, valuasi, dividen, dan kesehatan finansialnya. Kemudian seasonality-nya kita akan update juga. Dari bandarmologi, struktur kepemilikan saham, peran investor asing, kemudian kepemilikan retail dan perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir dan month to date. Kemudian nanti kita akan bahas pola teknikal yang sudah saya bahas sebelumnya, di video sebelumnya, dan kira-kira kedepannya akan seperti apa juga arah harga sahamnya. Oke, PTBA ini listing di bursa tahun 2002 dengan nominal price-nya dengan IPO price-nya 575, pernah stock split 1/5 tahun 2017 ya. Jadi kalau teman-teman beli pada saat IPO dan masih dipegang sampai hari ini itu sudah floating profit 2.334% ya teman-teman ya, belum termasuk dividen. Berarti sudah balik modal lebih-lebih ya. Oke, untuk kinerja harga sahamnya kalau kita lihat di sini 10 tahun, 5 tahun ini berfluktuatif teman-teman ya. Ada yang floating profit, ada yang floating minus. Ini di sini aja ini floating minus, ini floating profit lagi. Ya, untuk tahun 2024 sendiri sudah naik 14,75% sampai per hari ini. Harganya tertinggi setahun terakhir pernah di 4.200 dan terendahnya pernah di 2.300 ya. Dan harga saat ini ya lebih mendekati ke harga terendahnya meskipun tidak mepet banget ya. Dan hari ini turun tadi ya di range 2.900 ke 2.800. Untuk profil company-nya ini Bukit Asam ya, ini websitenya. Kemudian dia sektornya tadi ya batu bara ya, produksi batu bara ya di sektor energi. Ya, ini merupakan salah satu anak usaha dari Mind ID ya, ada Antam, Bukit Asam, Freeport, Inalum, Timah, Vale, di mana Vale ini nanti akan bertambah menjadi 35% kalau nggak salah atau 34% ya, dan ada Mind ID Trading ya. Jadi ini salah satu anak usaha dari Mind ID ya. Uh, usahanya apa? Dia pertambangan, ada jasa kontraktor penambangan juga, ada dia jual batu bara juga, ada logistik untuk batu bara juga, ya, hulu dan rantai pasok juga ada ya, pelabuhan. Kemudian ada listrik ya, dia punya PLTU juga. Kemudian ada gas ya. Kemudian ada lain-lain, dia ada properti juga, kemudian ada perkebunan juga ya, ada rumah sakit ya, ada hilirisasi juga dan investasi bisnis lainnya ya. Kalau kita lihat dia bisnis utamanya adalah bisnis yang terintegrasi yaitu batu bara ya, dari menambang, kemudian memindahkan ya, coal hauling, memindahkan, ini handling juga dalam proses memindahkan, distribusi juga dalam proses memindahkan ya sampai ke pelabuhan untuk dikirim ya ke pembeli. Ya, jadi ini terintegrasi dan ini wilayah operasionalnya ada di Kalimantan, kebanyakan ada di Pulau Sumatera. Ya, kalau kita lihat di sini cadangan batu baranya ini adalah cadangan batu bara terbesar di Indonesia ya, ada 5,85 miliar ton. Tadi saya sempat hitung kalau dengan produksinya existing itu habisnya lebih dari 100 tahun ya, saya lupa detailnya, lebih dari 100 tahun, jadi masih aman ya. Untuk 100 tahun ke depan ya, nggak tahu apakah masih dipakai atau enggak untuk batu bara, namun yang jelas secara cadangan ini masih aman untuk jangka panjang ya. Kemudian kalau kita lihat dari laporan keuangannya tutup tahun ya, pendapatannya dia ada dari batu bara paling banyak, kemudian dari aktivitas lainnya ini ada tadi ya penjualan listrik karena ada pembangkit listrik juga, ada briket, sawit ya karena dia punya perkebunan juga, kemudian rumah sakit dan jasa sewa ya. Namun kalau kita lihat ya dari batu bara dibandingkan dengan pendapat lainnya ini sangat jauh sekali perbedaannya ya atau selisihnya ya. Jadi memang masih dominan adalah dari batu bara teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ya ada pelanggan yang memiliki transaksi lebih dari 10% dari PTBA yaitu PLN Group karena ini dijual ke PLN untuk membangkit tenaga listrik juga dan ada Main ID Trading ya tadi ya. Pihak satu pengendali ya dari Main ID di mana dia berdagang batu bara. Oke, kita cek kinerjanya teman-teman ya tutup tahun 2023 kalau kita lihat ini jangka panjang naiknya cukup oke. Ini memang semua 2021 2022 adalah puncaknya semua batu bara. Namun kalau kita lihat 2023 dia masih jauh lebih tinggi dibandingkan
sebelum COVID ya, jauh lebih tinggi, dan kalau kita lihat profitnya juga ini masih lebih tinggi dibandingkan 2021 dan 2022 ya. Di luar 2021 dan 2022 ini masih lebih tinggi dibanding sebelum-sebelumnya ya. Ini penting kenapa? Karena proyeksi ke depan harga batu bara itu tidak akan naik atau turun secara signifikan ya. Ada di harga saat ini aja. Ya, jadi kalau ada berada di harga saat ini ya kemungkinan performance-nya akan mirip-mirip 2023 di mana labanya ya masih di atas rata-rata sebelumnya ya, sebelum COVID ya, sebelum harga batubara ada lonjakan. Ya, jadi ini untuk memproyeksi ke depannya. Kemudian kalau kita lihat struktur pendapatannya ya, untuk gross marginnya ini ya fluktuatif ya, mengikuti semuanya ya, mengikuti dari harga batubara. Ya, ini harganya turun, namun kalau kita lihat laba bersihnya masih terjaga ya di angka 16 persenan. Ya, jadi ini masih terjaga ya di rata-ratanya 16 persenan. Kalau kita lihat dari performance 2023 ya, pendapatannya turun 9,8%. Laba kotornya juga turun 49,49% ya, karena memang harga batubara sudah turun. Ya, bagusnya ini beban usahanya bisa turun ya, efisiensi. Kemudian laba bersihnya juga minusnya separuhnya sendiri ya dari tahun 2022. Nah, untuk valuasi sahamnya sendiri kalau kita lihat pada saat video ini dibuat, PBV-nya ada di 1,5, di mana rata-rata diperdagangkan di PBV 2 nih teman-teman ya. Jadi rata-rata justru malah diperdagangkan di PBV 2 dan saat ini masih di bawah rata-rata PBV-nya ya. Karena apa? Ini performance-nya merupakan performance 3 tahun terakhir ini adalah tertinggi ya. Justru dia PBV-nya turun ya. Jadi book value-nya meningkat, harganya tidak meningkat seiring dengan pertumbuhan book value-nya. Untuk pair-nya juga sama, biasanya diperdagangkan di 8,3, sekarang ada di 5,3 ya. Dan sekali lagi 2021, 2022, 2023 ini adalah performance terbaiknya semua emiten batubara ya. Jadi kalau kita lihat harganya tidak sesignifikan kenaikan dari kinerja perusahaannya sehingga pair-nya menjadi lebih murah. Untuk earning yield juga sama, 2021, 2022, 2023 ini adalah top performance-nya 10 tahun terakhir ya teman-teman ya. Dan untuk harga saat ini di earning yield 19% ini masih terbilang murah ya, dimana harga wajarnya kalau kita cek di valuasi menggunakan earning yield 10-15% ya, itu ada di PBV 1,9 sampai 2,85, atau kalau kita konversi ke harga itu ada di 3.500 sampai 5.300 ya. Jadi harga saat ini 2.800 masih terdiskon 21 sampai 47% dari harga wajarnya. Nah, untuk dividen sendiri ini rutin bagi dividen ya. Sejak 2004 nggak pernah bolong sama sekali. Selalu membagikan dividen dengan yieldnya yang tambah lama tambah besar. Ya, kalau kita lihat ya sebelum COVID, ya yieldnya juga besar teman-teman ya. Kita lihat dari angkanya saja misalnya ya. Dari angkanya saja 318, 285 ya. Jadi harga saat ini misalnya 2.800 ya. Misal anggap aja ya 2017 gitu ya. Dengan harga saat ini 2.800 ya 10 kali PI-nya teman-teman ya. PI dari dividen teman-teman ya. Kalau ini biasanya kan 100%. Ya, seandainya dia EPS-nya 285, dia PI-nya 10 kali ya. Jadi di performance yang tidak tertinggi pun dia PI-nya masih 10 kali. Ya, PI dari dividen. Nah, untuk dividen proyeksi tahun 2024 ya saya memproyeksikan ya kemungkinan akan bagian 100% lagi ya 530, atau kalau kita cek dari harga saat ini 2.800 ya yield-nya 18,9%. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau sabar ya memegang saham PTBA ini, itu bisa balik modal dari dividen sebetulnya ya. Karena ini aja sudah dapat 18,9%. Nanti belum tahun depan cadangannya sudah aman ya sampai 100 tahun ke depan lebih. Ya, tinggal nanti harga batu baranya ya. Pasti bisa balik modal dari dividen saja, yang penting sabar aja. Untuk kesehatan finansialnya kita lihat quick ratio-nya ini ya mepet ya untuk dari sejak kuartal 2023. Kuartal 2 ini rada mepet ya di 1, sebelumnya oke. Karena rasionya masih oke, masih naik di atas 1. Debt to equity ratio-nya ini bagus ya, jauh di bawah 1 ya, hanya 0,0 ini bahkan tidak sampai 0,1 ya. Jadi secara kesehatan ya oke lah, cukup oke. Kemudian kalau kita cek secara seasonality di bulan Maret ini sudah naik 9,38% ternyata ya. Karena memang ya performance-nya mau menjelang dividen.
Eh, Kemudian kalau kita cek di bulan Juli ini ada potensi naik 80% teman-teman ya, 80% di atas 60% dan di Desember ada di 70% teman-teman ya, 70%. Jadi hanya ada di bulan Juli dan Desember yang berpotensi untuk naik. Ya, untuk dividennya sih rata-rata di bulan Juni dan Juli ini ya, tadi kalau nggak salah ya, saya lupa lihat ya. Biasanya dividennya itu di bulan Juni ya, Juni, April, Juni, Mei ya, antara bulan 4 sampai 6 ya, di kuartal 2 lah ya. Di kuartal 2 2024 ya. Ya, di kuartal 2 2024 berarti adalah April, Mei, dan Juni ya, kira-kira di sini ya. Namun justru malah Julinya yang naik ya. Nah, malah Julinya naik. Kemudian kalau kita cek dari struktur kepemilikan sahamnya tadi juga sudah disebutkan di awal ya, Main ID ini pemilik pemegang saham utamanya, kemudian ada direksi dan komisarisnya, ada masyarakat non warga 32 plus yang scrip ya 1,26 ya, kisaran 33% di masyarakat. Peran investor asing di saham ini ya sebenarnya standar-standar aja sih ya, tidak terlalu signifikan. Namun kalau kita lihat korelasinya di bulan Maret cukup oke ya, 2,43. Kita lihat di sini ya, per Maret hari ini investor asing jual barang harganya turun ya. Ini sebelum-sebelumnya ini dia jual malah harganya naik. Jadi ada lokal yang beli dari asing. Ini beli harga naik beli lagi ya. Overall sih tidak terlalu signifikan ya, cuma memang di bulan Maret ini dia sedikit aktif ya teman-teman ya. Untuk kepemilikan retail sendiri dari Februari ke Februari, kalau kita lihat jumlahnya bertambah cukup lumayan banyak ya. Lumayan banyak, ini mendekati 2 kali lipatnya ya. Setahun terakhir bertambah 47.000 orang, dalam sebulan terakhir juga bertambah 534 orang ya, dan jumlah sahamnya juga bertambah setahun terakhir, plus M/1 juga bertambah. Namun kalau kita lihat dalam setahun terakhir rata-ratanya turun malah ya. Artinya yang membeli saham ini setahun terakhir itu kebanyakan adalah yang investor-investor di bawah value rata-ratanya ya. Ini value-nya semakin turun karena yang masuk ini lebih kecil dibandingkan value existing. Ya, untuk MN1 ini justru yang masuk lumayan besar-besar nih ya, rata-ratanya per investor adalah 90,7 juta. Ya, ini 3 kali lipat dari rata-rata investor existing yang ada di dalam PTBA ya, yang dari luar masuk 3 kali lipatnya value-nya. Ya, mungkin menjelang dividen ya, nggak tahu apakah mau ngambil dividennya atau hanya mau mengambil capital gain-nya. Yang pasti kalau masuk Februari mestinya sudah floating profit ya di bulan Maret ini ya. Oke, untuk perpindahan sahamnya, struktur sahamnya selama setahun terakhir kita lihat secara garis bandarmologinya sebenarnya ini sedang terjadi distribusi ya, garisnya turun ya. Kemudian kalau kita lihat dari bandar detektornya Februari ke Februari ini malah netral saja. Kita lihat dari broker summary-nya sebenarnya ya seimbang teman-teman, bahkan justru lebih besar yang beli daripada yang jual ya. Namun kalau kita lihat yang beli ini justru malah investor retail lokal nih teman-teman ya. Jadi investor retail lokal justru jadi pengendali ya di saham ini ya, jadi bandarnya nih teman-teman ya. Karena dia memborong sahamnya, akumulasi, namun nanti kita lihat ya apakah dia stoknya paling besar atau tidak. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Dari yang floating 33,7%, ternyata market maker-nya adalah investor retail lokal teman-teman ya. Paling besar 40%. Dulu juga paling besar 30% ya. 30% ini paling besar, kepemilikan paling besar. Kemudian yang tertinggi kedua ada insurance, tertinggi ketiga adalah reksadana asing. Ya, kalau kita lihat investor retail lokal membeli sahamnya bertambah selama setahun terakhir ya, bertambah cukup lumayan drastis menjadi 40% dari 30. Kemudian reksadana ini terbesar kedua saat ini juga membeli sahamnya juga ya. Ini sama membeli sahamnya juga ya, dapat barangnya dari siapa? Paling banyak adalah dari reksadana lokal. Jadi sektor reksadana lokal justru malah pesimis nih dengan saham atau kinerja PTBA ke depan ya. Malah ya reksadana asing malah justru optimis menambah kepemilikannya teman-teman ya. Kemudian ada sekuritas, kemudian ya yang lainnya dana pensiun. Ya yang menarik sih sebenarnya reksadana ya. Ini local insurance juga buangnya cukup banyak ya. Ya, jadi kalau dibilang netral ya tetap ini
tetap distribusi teman-teman ya, karena investor retail lokal masih berbondong-bondong untuk membeli saham ini dari beberapa pemain besar, meskipun ini terbesar keduanya juga ikut akumulasi, namun tidak seberapa dibandingkan dengan investor retail lokal. Ya, sebenarnya yang menjadi kekuatan PTBA ini adalah ya tadi dividennya teman-teman ya. Nah, untuk Januari ke Februari kalau kita lihat investor retail lokal masih dengan gagahnya membeli saham PTBA ini ya, paling banyak 17 juta lembar saham ya. Dapatnya barang dari reksadana lokal lagi-lagi ya, dari 17 juta 10 jutanya dari reksadana lokal teman-teman ya. Kemudian reksadana asing, nah ini reksadana asing justru di Januari ke Februari buang barang teman-teman ya, buang barang meskipun tidak terlalu banyak ya. Yang masih beli itu adalah lokal ID yang masih konsisten beli ya. Nah, untuk dia sendiri, ya kita lihat tadi saya sebutkan kalau dia belinya di Februari, ya investor retail yang beli di Februari yang per orangnya di 90 juta, kalau dia tidak averaging ya, mestinya dia sudah bisa profit di sini ya, taking profit. Namun ya ini kecil sekali ya kalau prosentasenya dibandingkan dengan potensi dividen yieldnya. Ya, ini kita terlihat sekali di sini ya, sejak Maret dia ada akumulasi ya, hijau semua. Garisnya juga naik, kemudian banda detektornya juga mendeteksi ada akumulasi. Kita lihat juga di broker summary juga ini broker RX juga terlihat akumulasi ya, dominan broker RX ini teman-teman ya. Untuk teknikalnya ini adalah analisa teknikal yang saya bahas tanggal 30 Agustus 2023 ya. Waktu itu harganya masih 2.910, saya prediksikan turun ke 2.700 ya, di sini-sini aja ranging sampai 3275 ya. Dan di sini ya ranging aja naik sampai ke 3.000, nggak sampai ke 3275, dia justru turun lagi ke berapa ini 2.700 ya kalau nggak salah ya. Ya 2.700, dan bahkan dia malah jebol ke bawah teman-teman ya. Jebol ke bawah sempat ke 2.300 dan ini sudah mulai naik lagi ya, balik lagi ke rangingnya sini ya teman-teman ya, 2.700 dan 3.000. Kalau kita lihat ini sebenarnya terjadi short uptrend ya setelah downtrend di sini. Ini dia breakout MA50, sudah bergerak di atas MA50 dan sekarang dia breakout di MA200. Namun kalau kita lihat historicalnya PTBA ini biasanya karena memang short uptrendnya menjelang dividen saja teman-teman ya. Nanti kalau misalnya sudah dividen diumumkan, enggak tahu apakah dia akan turun lagi atau tidak ya. Nah, ini kalau misalnya dia nanti turun ke 2.700, kemudian dia memantul lagi 3.000 ya, kemungkinan sih akan seperti ini teman-teman ya. Kemudian dia akan naik lagi ke 3275 bisa ya, sebelum pembagian dividen. Nanti kalau sudah come date ya pastinya akan turun ya. Jadi 580 ya akan kembali ke 2.700 ya setelah dividen. Kira-kira seperti itu analisanya ke depan teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya tadi masih naik, kinerja jangka pendeknya turun karena memang harga batu bara lagi turun, valuasi masih murah, rutin bagi dividen dengan forecastnya 18,9%. Untuk seasonality berpotensi naik di bulan Juli sampai dan Desember tadi teman-teman di atas 60%. Untuk bandarologi tadi Februari saya simpulkan sedang distribusi ya, karena banyak orang yang jumlah orangnya lebih banyak yang membeli ya teman-teman ya. Meskipun tadi investor retail lokal adalah pemilik stok terbanyak di saham PTBA. Untuk 1 sampai 13 Maret ini sedang terjadi akumulasi ya, kemungkinan kenaikan ya menjelang dividen. Ya, short uptrendnya juga ini kemungkinan besar hanya menjelang dividen saja nanti, sesuai dengan tadi ya prediksi dari analisa teknikal. Terakhir disclaimer ya teman-teman, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham PTBA. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham PTBA ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika analisa saya mendukung analisanya teman-teman, ya silahkan ambil keputusan investasi. Namun jika analisa saya kontra dengan analisanya teman-teman, mungkin bisa dianalisa ulang untuk lebih memantapkan diri atau mungkin memilih saham lain yang lebih mantap gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham PTBA ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.